Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam lindungan wawasan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Apa hal yang penting yang harus kita utamakan di dalam bertuhan kepada Allah? Yang penting utamakan adalah awalul wajibin alal insani huwul mififatul illahi biiztigoni. Qudsi Allah menerangkan, pertama-tama yang wajib bagi umat adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Mengenal dengan yakin ini beda dengan mengenal dengan iman, mengenal dengan wawasan atau jabariyah. Mengenal dengan yakin ini mutlak. Apa yang dikatakan mutlak? Laksana kita sudah melihat sebuah tubuh. Yakin itu tuh lebih nyata dan lebih kodratnya lebih menyatu rasa dan perasaan. Nah, adakah kita bisa melaksanakan hakikat bertuhan dengan jalan yakin mutlak demikian? Kalau untuk mencapai yakin mutlak kepada Allah, di sini saya akan mengajak jamaah untuk berwawasan hakikat tentang wajibul wujud. Apa yang dimaksud dengan wajibul wujud? Wajib adanya Allah bagi diri. Wajib adanya Allah bagi diri. Nah, ini juga menjadi suatu pedoman mutlak, di mana dasarnya kita bisa mendapatkan keyakinan bertuhan dengan adanya Tuhan. Kalau bertuhan laksana sempat menyembah, kita bisa saja mengagung-agungkan, membesar-besarkan, tapi ada atau tiada, ini menjadi pokok tinjauan yang paling utama.
adanya Allah, tentu harus ada pembuktian kajiannya. Dan apakah adanya ada dan tiada, Allah tidak diciptakan oleh sesuatu pun. Itu dalam amaliyah pun juga mengakui Allah bukanlah wujud yang diciptakan, dan juga bukan Allah yang tercipta. Karena pemahaman kita dalam pengakuan mati atau dangkal memang tidak membuat kita berderajat kepada Allah. Tapi kalau pengakuan kita sudah mencari kepada Jabariyah, ya, mencari ketadaburan diri kita, tidak mudah kita mengatakan ada dan tiada tadi. Untuk mencapai wajibul wujud tentunya kita harus mengkaji ada dalam makom tiada, dalam ada dan tiada. Pencarian ini ada dua, yang satu kodratnya ilmu, yang satu pencarian dalam kodratnya iman. Apa yang dikatakan pencarian ada? Asal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid awal jadi. Ini adalah ilmu. Nah, kalau di dalam iman wajibul wujud tadi adalah bersifat ada di dalam ketiadaan. Ini sudah iman, imannya hakikat. Tapi kalau ilmu, imannya adalah Allah, imanullah. Bagaimana kita mendapatkan keimanan kepada Allah dengan ilmu, dengan kaji ada wujud. Kalau ada wujud dengan tiada itu beda. Tiada ini sudah dituntut keimanan kita, mengatakan yang tiada itu adalah ada. Tapi bisa nggak iman kita memahami tanpa kita kaji lebih dalam lagi? Atau dasar-dasar mutlak yang harus membuat iman kita tunduk dan patuh, taat. Nah, kita kaji ada dan tiada. Nah, kalau dia bersifat tiada, nah ini ingat, kalau bersifat awalnya manakah yang dulu ada atau tiada? Kita mengatakan ada ini kan setelah kita melihat wujud tiada. Apakah yang tiada yang dimaksud oleh Allah itu kosong sama sekali, tidak ada apa-apa? Bukan. Kita lihat dari sisi tiada dulu. Tiada ini adalah la. Ini tiada. Artinya tiada atau tidak ada. Nah, Allah katakan di Qudsi, tidakkah manusia itu meyakini, percaya kalau aku sudah jadikan mereka sebelum aku menjadikan sesuatu pun? Nah, berarti kita harus meninjau itu sudah ada. Ini karena dia bukan Tuhan, maka dikatakanlah tiada. Nah, lanya berjudul tiada karena wujud yang dijadikan ini bukanlah wujud Tuhan. Maka disinilah la itu ilah, ada tapi tiada. Nah, tiada ini adalah la, ya, la. Nah, gitu. Jadi ini adalah sebuah wujud yang sudah ada tetapi tiada di dalam suatu kodrat, bukan tiada sama sekali. Nah, ini namanya la. La ini sudah kita kaji, lam alif. Lam ini lam itu ha, sementara alif domah a. Nah, kalau domah a karena alif ini sir, maka jatuh domah u atau disebut hu. Maka u jadi ha tambah u menjadi hu, aku. Itulah la, terjadilah aku. Nah, kenapa di sini dikatakan tiada? Nah, ternyata aku ada di situ.
Dan didukung lagi kalau manusia itu sudah dijadikan sebelum semua terjadi atau dijadikan, dia sudah ada. Berarti keakuan sudah ada. Kembali kita melihat yang dikatakan dengan ilah atau tiada Tuhan, la ilah. Nah, kalau di sini ilah, maka kita lihat awal alif, akhirnya ha, ih, ilah, ih. Nah, di sini kita melihat kodrat yang ada pada sifat hidup. Jadi tiadalah yang hidup. Nah, tiadalah yang hidup. Nah, ini dikatakan lail, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan laha, la illaha. Masuk laha, laha itu kodrat yang nyata. Tiadalah hidup yang nyata illallah. Nah, la ilaha illallah. Nah, illallah disinilah melainkan zat. Jadi setelah kita larikan kepada iman, bahwasan yang ada wujud yang hidup tadi, ya, tiadalah yang hidup yang nyata melainkan zatku semata. Nah, inilah ada zat yang wujud di dalamnya, ada hayat. Nah, ya, hayat inilah yang dikatakan ada hayat di dalam tiada zat. Nah, ini yang jatuh kepada tingkat keimanan. Tapi di tingkat ilmu tadi tidak ada yang hidup, gitu ya. Nah, tidak ada yang hidup, tapi di situ ada aku yang hidup. Ya, aku yang hidup. Ingat itu, la ilaha ih, ya kan? Nah, aku sesungguhnya tiada yang hidup dan nyata melainkan zatku semata. Inilah perbuatan antara ih dengan ah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat. Jadi dalam kodrat kajian tersebut ada dan tiada. Nah, kita selesaikan mana yang ada, mana yang tiada, dan mana yang dikatakan ada di dalam ketiadaan. Ada. Nah, ini adalah sifatnya hu atau aku. Ini la, lam alif, hu. Nah, tiada. Nah, ini dikatakan hidup, ya, hidup, atau dikatakan ih atau ilah. Nah, ini ya, ini yang tiada. Tidak ada yang hidup di situ, ya kan? Ada aku dan tiada yang hidup. Nah, hayat, hidup, ih, ilah, laha, melainkan kekuatan. Nyataku adalah Allah. Ini Allah adalah alif awal, ha belakangan. Alif awal, ha. Jadi yang dikatakan adanya aku, ya, dan tiada yang hidup melainkan zatku semata. Itulah hayatullah. Mana zat? Inilah jasad. Zat adalah ruhani an'amta alaihim yang terlihat ini.
Jadi kalau kita sudah bisa memahami, kita ringkaskan, ada wujud, ya, wujud itu artinya ada dan tidak boleh digambarkan pada wujud apapun bentuknya, karena ini bukan hakikat. Ada adalah wujud, ya. Nah di sini tiada. Nah tiada adalah hayat. Ini adalah hayatnya sebuah wujud Allah. Jadi dia tiada tetapi ada. Yang tiada apa hayatnya Allah adalah aku. Nah di sini dikatakan wujud adalah kodrat sumber sir tertinggi, sementara tiada itu adalah aku. Nah simak baik-baik, la, ya, simak baik-baik antara wujud dengan aku. Di sini sudah dikatakan wujud ini disebut ada, tiada ini adalah la, la ini akan menjadi wujud aku, ada aku, ya. Nah ini la, ingat, adalah aku, ada adalah wujud. Aku adalah hayat, ya, hayat. Nah hayat yang nyata, hidup yang nyata, atau ruhku atau hayatku yang nyata adalah Allah atau zat. Aku, ya, adalah hidup yang nyata yang bernama Allah. Nah, di mana kita melihat di iman nanti itu di ilmu, di imannya sudah kelihatan. Di imannya itu ketemunya wujud, ya, ada di dalam ketiadaan. Di dalam ketiadaan itu ada apa? Adalah hayat, ya. Jadi di hayat ini, inilah hayat. Jasad ini adalah hayat dan jasad ini adalah kodrat. Artinya kodrat yang hidup. Nah ini yang dikatakan kodrat hayat. Kalau hanya ada jasad tidak hidup, ini bukan hayat. Karena jasad ini hidup, zat ini hidup, ini yang dikatakan ruhi. Inilah ruh, ruhu, ruhi, ruha. Nah gitu, ya. Inilah hidup. Jadi yang hidup inilah yang ada di dalam ketiadaan. Apa ketiadaannya? Tiada yang bisa maujud di situ melainkan zatku semata. Apa yang ada? Hayatku sendiri. Tiada yang hidup melainkan hayatku sendiri. Jadi inilah yang dikatakan ada hayat, ada wujud, dan ada hayat, dan tiada hayat. Bukan ada tapi tiada hayat. Jadi di sini kita melihat wujud zat dan di dalam ketiadaan. Yang ketiadaan adalah hayat. Jadi tidak ada yang hidup melainkan zatku semata. Demikian jamaah. Jadi kalau kita melihat kata ada dan tiada, adanya wujud, tiadanya aku, ilahi hidup yang nyata melainkan zatku. Jadi aku adalah hayat yang hidup di dalam zatku sendiri. Inilah hayat, inilah zat yang hayat. Jadi dengan demikian disinilah kita melihat wajibul wujud. Inilah yang wajib ada. Inilah yang ada yang tidak bisa kita mengelak dari kenyataan Allah ini.
inilah yang sifat, inilah zat. Mana sifatnya, inilah yang bergerak. Mana zat, inilah kodrat. Nah, di dalam keimanan zat berkodrat kepada Muhammad, mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki, dan bersifat laku berupa-rupa pada Adam dan berkodrat kepada manusia. An-nas, batin yang berkodrat manusia. An adalah batinku, sementara na aku, sin itu nas, nur, dan inilah nurullah. Nurullah itu inilah yang dikatakan wujud hayatnya zat Allah. Ini yang dikatakan ada dan tiada, ada dalam ketiadaan. Mudah-mudahan demikian dengan kita memahami kodrat dan menerima pernyataan dan pernyataan Allah, qaririnya Allah pada diri. Itu adalah keimanan yang paling bagus. Menerimanya diri kita atas pernyataan Allah terhadap diri kita. Kalau diri kita adalah zat yang bersifat, kalau diri kita adalah zat yang bersifat innas, yang bersifat nas, yang bersifat insan, maka ini yang dikatakan kehambaan Allah pada zat dan sifat. Dikatakan aku bersifat pada zat dan sifatku sendiri. Nah, disinilah kita baru bisa menerima iman wajibul wujud, ya, dengan pemahaman la maujudun indallah, la aku maujud adalah hayat, ilah adalah hayat, Tuhan Allah adalah zat yang terlihat. Nah, ini tidak ada yang ada hidup melainkan zatku semata yang hidup. Nah, dengan demikian kata kodrat tadi ada dan tiada dalam prasangka ilmu, dan dibawa ke dalam prasangka iman jatuhnya ke hakikat, dibawa kepada iman jatuhnya hakikat. Nah, kalau dia jatuh ke hakikat, ada di dalam ketiadaan. Jadi tidak bisa kita katakan, oh kalau aku ada dia tiada, kalau dia yang ada aku tiada. Nah, bukan masalah penempatan hakikatnya seperti itu, tapi harus jelas dan transparan cara menjalankan tajalinya. Jadi kalau kita belum melihat bentuk perjalanan, tidak bisa kita berhakikat seperti itu. Oh kalau Allah ada aku tiada, kalau tiada aku ada, itu enggak boleh. Enggak mungkin bisa, itu pengakuan sesaat. Tetapi kalau perjalanannya sudah dinyatakan seperti itu, adakah mantahan di dirimu, adakah pemilikan di dirimu, dan adakah kamu menerima? Nah, ini kembali kepada iman. Makanya ada tauhid, karena iman itu adalah tauhid. Dengan adanya peningkatan iman tauhid, maka terjadilah peningkatan derajat diri, dan ini akan membawa martabat ibadah kepada Allah. InsyaAllah hadirin dan jamaah sekalian dimanapun berada, dengan berakhirnya dalam pemahaman wujud dan maujud tadi, ada dan tiada tadi, maka kita sudah bisa mengatakan la ilaha illallah. Maka nyatalah kaji tadi, dialah segalanya. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.